لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Energi putaran tersebut juga mempunyai kepekaan yang sangat tinggi. Nah, sebuah artikel yang kami sampaikan kepada teman-teman ini, konon ketika jutaan orang menjawab mengelilingi Ka'bah, ada arus listrik yang besar yang mengelilingi Ka'bah tersebut, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di Islamic Area, teman-teman. Nah, tahukah kamu, teman-teman, apa yang sedang dilakukan oleh jamaah haji di video yang kita tampilkan tadi? Yap, mereka sedang melakukan tawaf, teman-teman, untuk mengelilingi Ka'bah. Dan kenapa sih mereka mengelilingi Ka'bah? Nah, mungkin orang awam ataupun orang yang di luar Islam selama ini tawaf itu dianggap sebagai aktivitas yang sangat melelahkan, teman-teman. Apalagi jika dilakukan saat musim panas, berpanas-panasan dan kelelahan, teman-teman. Namun, tahukah Islamika Area semuanya, energi yang dihasilkan oleh Ka'bah ini, teman-teman, saat melakukan tawaf tersebut, banyak isu yang beredar bahwasanya ada energi tersendiri yang dihasilkan oleh mengelilingi Ka'bah ini, teman-teman, dan melakukan tawaf tersebut. Nah, dilihat di sisi lain, teman-teman, dalam kondisi psikologis seseorang yang melakukan tawaf tersebut juga ada manfaatnya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membongkar kedahsyatan dan manfaat dari tawaf kepada Ka'bah tersebut, coy. Nah, seperti apa konten kita kali ini? Mari kita menyelam lebih dalam, coy. لبيك لا شريك لك لبيك. Kebanyakan orang-orang yang pada umumnya tidak mengetahui Islam lebih dalam. Haji itu hanya sebuah gelar, teman-teman. Tidak, motivasinya itu tidak mencari mabrur. Untuk menyandang gelar haji yang mabrur ini, teman-teman, ada beberapa rukun yang perlu kita laksanakan saat melakukan ibadah tersebut, coy. Kalau tidak rukun ini dilakukan, ya bisa-bisa kita hanya membuang waktu dan tenaga saja, teman-teman. Nah, kita sudah bersusah payah mengumpulkan uang dan pendapatan kita itu dialokasikan untuk berangkat haji, nah malah menjadi sia-sia, teman-teman. Nah, jamaah haji itu, Pak, harus mengikuti semua rangkaian wajib agar ibadahnya sah dan mabrur. Ya, bisa dikatakan mulai dari ihram, wukuf, tawaf, dan tahalul, teman-teman. Setiap rukun ini tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan lokasinya pun berbeda-beda, teman-teman. Setiap rangkaian ini juga bukanlah aktivitas biasa, namun ada banyak makna yang terkandung di dalamnya. Maknanya begitu penting sehingga umat Islam tak hanya perlu melaksanakannya, namun sebaiknya juga paham makna dan filosofisnya tersebut. Salah satu rukun yang sangat penting adalah tawaf, teman-teman. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, putaran dengan melafalkan doa-doa khusus dan tertentu. Kita mengucapkan niat dan menyematkan harapan kita serta doa-doa kita, doa pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, coy, kenapa harus 7 putaran dan apa sih sebenarnya makna 7 putaran tersebut saat melakukan tawaf ini, teman-teman? Selanjutnya, Pak, umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan berlawanan arah jarum jam, yakni 360 derajat penuh sebanyak 7 kali. Gerakan putaran sebesar 360 derajat tersebut, teman-teman, itu dimaknai kita berusaha berputar, teman-teman, pada poros bumi yang paling awal dan yang paling akhir. Nah, bisa diartikan bahwasanya kita sudah mengelilingi dari awal bumi itu dan berputar lagi, teman-teman, sampai ke tempat semula. Sementara itu makna 7 kali memberi arti jumlah hari yang dijalani dalam seminggu. Nah, dan 7 kali ini sangat besar rahasianya, teman-teman. Dimulai dari awal diciptakan makhluk, teman-teman. Ketika kita melihat Ka'bah, teman-teman, harapannya ini bisa mencerminkan bagaimana hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk yang tak berdaya dan hanya menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan ketika tawaf memberi makna betapa lemahnya manusia itu, teman-teman. Betapa butuhnya kita akan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini bentuk doanya pada putaran pertama. Pada putaran pertama itu, teman-teman, jamaah membaca doa yang bermakna
Maha suci Allah, segala bentuk pujian hanya pantas disanjungkan kepadanya. Sebab tiada Tuhan selain Allah. Zat maha besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali berasal dari sisinya yang maha mulia lagi maha agung. Salawat berserta salam semoga senantiasa tertuju kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Allah selalu mencurahkan salawat dan salam kepada beliau. Ya Allah, aku melakukan tahap ini hanya karena beriman kepadamu, membenarkan kitabmu dan memenuhi janjiku kepadamu, serta mengikuti sunnah nabimu Muhammad SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepadamu, kesehatan dan perlindungan yang kekal dalam menjalankan aturan agama, baik urusan dunia maupun akhiratku. Ya Allah, berikanlah kami untuk memperoleh kenikmatan surga dan terhindar dari api neraka. Nah, jika kalian amati teman-teman doa ini, bukankah doa ini adalah indah sekali, bukan? Pada putaran kedua teman-teman, jamaah terus memuji tentang keagungan dan keindahan Ka'bah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Kita memuji bagaimana negeri yang tengah dikunjungi begitu amat dan bisa menjadi perlindungan dari api neraka serta berbagai macam siksaan fitnah akhir zaman. Haramkanlah daging dan kulit kami ini dari jilatan api neraka, ya Allah. Cintakanlah kami kepada iman dan biarkanlah keimanan itu menghiasi hati kami. Tanamkanlah kebencian terhadap perbuatan kufur, fasik. Ya, perbuatan kufur ini adalah perbuatan yang tercela, teman-teman. Yang fasik ini adalah perbuatan yang menyimpang, menduakan Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka pada hari Engkau kelak membangkitkan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah surga kepadaku tanpa melalui perhitungan. Sementara itu, pada putaran ketiga teman-teman, manusia berdoa agar dihindarkan dari syirik serta memunafikan dan akhlak yang buruk. Lalu pada putaran keempat kita diajarkan untuk berdoa agar hajinya menjadi mabrur dan ibadah kita pun bisa diterima. Ya, dosanya diampuni, beramal soleh diterima, dan agar usaha kita dijalankan saat ini dalam ibadah ini tidak mendapatkan kerugian sedikit pun. Nah, jamaah haji juga senantiasa berdoa agar segala urusan mereka yang sedang jalankan tersebut bisa berjalan dengan mudah. Yang tak kalah menariknya adalah doa agar manusia selalu merasa bersyukur atas anugerah yang sudah diberikan. Hal ini masih menjadi PR bagi sebagian kita, mengingat sebagian manusia biasa ada hasrat yang ingin terus dipenuhi dan rasa syukurnya harus ditingkatkan dan menjadi mahal nilainya. Pada putaran kelima teman-teman, jamaah haji tersebut berdoa agar diberikan naungan kelak di singgasananya Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah haji ini memohon rezeki yang baik dan melimpah seperti minuman dan makanan yang lezat serta segar dan nyaman hingga tak pernah merasakan kehausan selamanya. Serta berdoa agar segala perkataan yang mereka ucapkan selama di dunia bisa termaafkan agar bisa menjadi hamba yang lebih baik. Nah, selanjutnya teman-teman, pada putaran ke-6 ini masih diawali dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji itu berdoa agar hatinya ditangguhkan serta berdoa agar bisa terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Nah, pada putaran terakhir teman-teman, putaran ke-7 ini, putaran terakhir ini menutup dengan doa yang amat indah teman-teman. Apakah itu? Doanya berbunyi begini teman-teman. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, rezeki yang luas, hati yang husuk, dan yang selalu berzikir mengagungkan namamu, rezeki halal dan baik. Selanjutnya taubat yang diterima, taubat sebelum mati, ampunan pada saat diadakan perhitungan amal, keberuntungan memperoleh surga, rahmat dan kasih sayang-Mu wahai Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ya Allah, berikanlah aku hamba-Mu ilmu pengetahuan dan gabungkanlah aku ke dalam hamba-hamba yang soleh. Perputaran sebanyak 7 kali ini teman-teman tentu bukanlah perputaran biasa. Selain doa-doa yang telah dilantunkan kepada Allah dan pahala yang telah dijanjikan kepada manusia. Nah, tahukah teman-teman, jika ibadah pertama yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam setelah turun dari langit adalah tawaf. Pada kejadiannya teman-teman, para malaikat pada saat itu menemuinya dan berkata, semoga ibadahmu dan kami pun telah melakukan tawaf di Baitullah ini sejak 2000 tahun sebelum kamu, wahai Adam.
Begitu pula ketika para malaikat merasa bersalah karena telah membantah Allah Subhanahu wa taala dan mereka segera melakukan tawaf untuk menebus kesalahannya tersebut, teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan tawaf di Baitullah, maka Allah akan mencatat kebaikan dan menghapuskan satu keburukan bagi setiap langkahnya. Ini riwayat hadis Al-Azraqi. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan pada setiap hari dan malam 120 rahmat di Baitullah ini. Nah, 60 rahmat ini teman-teman untuk orang yang melakukan tawaf, dan 40 rahmat bagi orang-orang yang mendirikan salat, dan 20 rahmat bagi orang yang memandang ke arah Ka'bah. Hadis riwayat Tabrani. Tawaf merupakan simbolis dari perjalanan hidup manusia yang seyogyanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, teman-teman. Sering disebut bahwa Allah merupakan asal dan akhir dalam perjalanan manusia. Ya, bisa dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Singkatnya, semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mau mengorientasikan hidupnya kepada selain Allah, maka ia telah keluar dari orbitnya, keluar dari tawaf yang disebutkan tadi, teman-teman. Melaksanakan tawaf memang selalu menegangkan bagi sebagian orang, apalagi mengingat mereka harus berdesak-desakan dengan ribuan orang yang memiliki tujuan senada tersebut, teman-teman. Nah, disitulah kenikmatan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang menganggap sebagai salah satu cara untuk healing saja dari masalah duniawi ini, teman-teman. Nah, itu kalau dianggap sebagai hanya kebutuhan duniawi, ya sia-sia, teman-teman. Sama saja teman-teman itu tidak mencari ridha Allah Ta'ala. Di sisi lain, teman-teman, ada sebuah artikel dan riset yang menarik untuk dijelaskan. Nah, riset ini kami ambil dari Jamal Muhammad Az-Zaki dalam bukunya yang berjudul Sehat dengan Ibadah. Di dalam riset tersebut ada sebuah penemuan yang menyebutkan bahwa jika seseorang muslim sampai di Ka'bah dan tawaf bersama saudara-saudaranya yang lain dari seluruh penjuru negeri di muka bumi ini, maka ia akan diselimuti dengan ketenangan, perasaan kenyamanan, dan kejernihan hati serta kejernihan pikiran, teman-teman. Nah, ada sebuah asumsi menarik yang menjelaskan ikatan energi manusia dengan energi yang dihasilkan oleh Ka'bah ini, teman-teman. Beberapa di antaranya pada berita Islam di media online, teman-teman bisa cek sendiri, di googling saja sendiri. Nah, sebuah artikel yang kami sampaikan kepada teman-teman ini, konon ketika jutaan orang mengelilingi Ka'bah, ada arus listrik yang besar yang mengelilingi Ka'bah tersebut, teman-teman. Hal ini dikarenakan tubuh manusia mengandung bioelektron, elektron sebuah listrik. Nah, putaran manusia ini dengan mengelilingi Ka'bah menghasilkan putaran magnet yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru Ka'bah ini, teman-teman, dan menghasilkan medan elektromagnetik ke seluruh dunia. Magnet tersebut akan terbawa oleh mereka yang melakukan tawaf sampai ke beberapa tempat yang dikunjungi oleh jamaah tersebut, teman-teman. Nah, bisa diibaratkan kalau kita mengunjungi Ka'bah dan tawaf di sana, ibaratnya kita kena cas, teman-teman. Maksudnya ya bisa ibarat baterai dicas memakai adaptor tersebut, dan energi kita itu secara otomatis akan terpenuhi, teman-teman. Nah, dalam riset tersebut, energi putaran tersebut juga mempunyai kepekaan yang sangat tinggi. Jadi beberapa orang berpendapat bahwa inilah alasan mudahnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja klaim ini masih memerlukan penelitian lanjutan, teman-teman, dan tidak bisa juga kita telah mentah-mentah. Nah, kalau kita masuk lebih dalam, teman-teman, meskipun begitu tidak ada aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan sia-sia. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintah itu membawa manfaat yang baik walaupun kita tidak menyadari tersebut, teman-teman. Nah, terakhir gua mau bertanya teman-teman yang pernah tawaf di Ka'bah. Nah, apakah yang Islamika Arya rasakan yang sudah melakukan tawaf? Tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab.